Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya yang bikin sebuah bisnis itu ya jalan aja gitu setiap hari? Nah hari ini kita bakal bongkar mesin di baliknya. Selamat datang di pembahasan kita tentang jantungnya bisnis, manajemen operasional. Oke, saya mau kasih pertanyaan nih. Coba tebak, apa sih persamaannya kedai kopi tempat kamu ngopi pagi, pabrik yang bikin mobil, sama rumah sakit? Jawabannya bukan cuma duit loh ya. Ada satu benang merah, satu proses fundamental yang sama-sama mereka punya. Dan ya, itulah yang akan kita kulik bareng-bareng hari ini. Dan jawabannya adalah manajemen operasional. Anggap aja ini kayak jantungnya bisnis. Dialah yang mompa darah ke seluruh bagian. Entah itu perusahaan raksasa atau warung kopi kecil di tikungan jalan. Simpelnya gini, tanpa operasional yang sehat, bisnis itu ya berhenti berdetak, mati. Terus apa sih manajemen operasional itu? Kalau kita lihat definisinya, ini tuh serangkaian aktivitas yang mengubah input, misalnya bahan baku, tenaga kerja, menjadi output yang punya nilai. Nah, output ini bisa berupa barang atau jasa yang kita nikmati setiap hari. Jadi intinya, ini semua soal proses menciptakan nilai. Biar gampang bayanginnya, kita pakai contoh toko roti deh. Inputnya apa coba? Ya jelas, ada tepung, air, tenaga kerja si pembuat roti, ovennya juga. Terus ada proses transformasinya nih. Adonan diaduk, dipanggang, dikemas cantik. Dan outputnya, voila, roti hangat yang wangi dan enak. Sesimpel itu sebetulnya. Itulah inti dari operasional. Tapi, penting buat dicatat, operasional itu nggak bisa kerja sendirian. Dia ini bagian dari sebuah tim inti, sebuah trio, 3 fungsi vital yang wajib ada supaya bisnis bisa hidup dan berkembang. Coba bayangin gini deh, pemasaran itu tugasnya bikin orang pengen beli produk kita. Operasional yang bikin produknya. Nah, keuangan yang ngatur duitnya, mastiin semua lancar dan ngitung untung ruginya. Ketiga-tiganya ini harus nyambung, harus sinkron, persis kayak roda gigi yang saling berputar. Kalau satu macet, semua kena imbasnya. Oke, sampai sini kita udah paham nih apa itu manajemen operasional dan gimana dia kerja bareng fungsi lain. Pertanyaan selanjutnya, yang paling penting, gimana caranya kita tahu sebuah operasi itu efisien atau enggak? Apa sih ukurannya? Jawabannya cuma satu kata, produktivitas. Ini bisa dibilang adalah kartu skor utamanya manajer operasional. Lewat sinilah kita bisa ngukur seberapa jago kita mengubah input jadi output. Dan rumusnya ternyata simple banget. Produktivitas itu cuma rasio antara output alias apa yang kita hasilkan dibagi dengan input atau sumber daya yang kita pakai. Tujuannya udah pasti, dapetin hasil lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Efisien kan? Kita lihat contoh konkretnya ya dari UMKM tahu. Awalnya pakai metode lama, mereka bisa bikin 1.000 tahu dalam 300 jam kerja. Kalau dihitung, produktivitasnya sekitar 3,3 tahu per jam. Terus mereka investasi mesin baru. Hasilnya, output naik jadi 1.400 tahu, walau jam kerjanya sedikit nambah jadi 350 jam. Dan lihat di angkanya, produktivitasnya langsung loncat jadi 4 tahu per jam. Nah, ini bukti nyata kalau perbaikan itu bisa diukur. Nah, cara ngukurnya itu ada 2. Yang pertama namanya produktivitas faktor tunggal. Ini persis kayak contoh tahu tadi. Kita cuma ngitung satu input, misalnya jam kerja doang. Cepet, gampang. Tapi, ada juga yang namanya produktivitas multifaktor. Nah, yang ini lebih lengkap. Dia masukin semua input. Tenaga kerja, duit buat beli mesin, bahkan biaya listriknya sekalian. Jadi, gambaran kinerja bisnisnya jauh lebih komplit. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Gimana sih prinsip-prinsip ini berlaku di dunia kita sehari-hari? Soalnya manajemen operasional itu bukan cuma urusan pabrik loh. Ini juga tentang layanan yang kita pakai setiap waktu, setiap hari. Perbedaannya fundamental banget. Coba pikirin deh. Barang, contohnya smartphone. Ada wujudnya kan? Bisa kita pegang. Bisa disimpan di gudang. Dan kita biasanya nggak ngobrol langsung sama orang yang ngerakitnya. Nah sekarang bandingkan sama jasa, misalnya ke dokter. Nggak ada wujud fisiknya, nggak bisa di stok buat besok. Dan kuncinya justru ada di interaksi langsung antara kamu dan si dokter. Nah, ini nih yang jadi tantangan besar di ekonomi zaman sekarang, yang makin didominasi sektor jasa. Coba deh pikirin, kenapa ya ngukur produktivitas seorang koki itu jauh lebih ribet daripada ngukur produktivitas pekerja di pabrik mobil? Jawabannya ada di beberapa hal ini. Pertama, kualitasnya itu seringkali nggak kelihatan dan susah diukur. Rasa masakan koki kan subjektif banget ya. Kedua, outputnya itu seringkali beda-beda tiap orang. Dokter kan nggak bisa ngasih penanganan yang plek-ketiplek sama untuk semua pasien. Dan yang paling penting, kita sebagai pelanggan itu ikut terlibat langsung di dalam prosesnya. Nah, faktor-faktor ini yang bikin ngukurnya jadi pusing.
Dan ternyata perjuangan buat jadi lebih efisien ini udah ada dari dulu banget. Sejarahnya panjang, mulai dari zaman Eli Whitney yang bikin suku cadang jadi bisa ditukar-tukar. Lanjut ke F.W. Taylor yang super terobsesi nyari satu cara paling benar buat kerja. Sampai sekarang di zaman kita, di mana kita pakai AI buat ngatur rantai pasok di seluruh dunia. Alatnya ganti terus, tapi tujuannya dari dulu sampai sekarang ya sama, efisiensi. Jadi, kalau kita mau ningkatin produktivitas, apa sih kuncinya? Jawabannya mungkin bikin kaget. Ternyata pendorong terbesarnya itu bukan modal atau mesin canggih. Itu cuma 38%. Bukan juga dari tenaga kerja, itu cuma 10%. Lihat deh, lebih dari setengahnya, tepatnya 52%, itu datangnya dari satu hal, manajemen yang lebih baik. Kutipan dari F.W. Taylor ini, walaupun udah tua banget, benar-benar pas. Dia bilang, seni manajemen itu adalah tahu persis apa yang kamu mau orang lakukan, terus mastiin mereka melakukannya dengan cara terbaik dan termurah. Inilah intinya. Manajemen yang bagus itu yang bisa bikin sistem cerdas, dan bikin timnya bisa kerja maksimal dengan cara yang paling efisien. Disinilah peran manajer operasional jadi krusial banget. Nah, sekarang kita jadi tahu kan, ada mesin tersembunyi di balik secangkir kopi, mobil yang kita naiki, bahkan layanan di rumah sakit. Coba deh, sekarang bawa konsep ini ke kehidupan pribadi. Mungkin cara kamu belajar, cara kamu kerja, atau bahkan cara kamu masak makan malam. Ada nggak sih satu aja proses harian yang bisa kamu bikin jadi sedikit lebih produktif? Coba pikirin deh. Jawabannya mungkin ada di depan mata.